Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolo Mojopahit semuanya dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi bersama dengan Bumi Mojopahit Antik. Nah, untuk di episode kita kali ini Bolo, kita akan mereview dari sebuah pusaka spesial di Galeri Bumi Mojopahit. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya yang akan kita jadikan sebagai bahan belajar kita untuk di episode kita kali ini. Nah, ini untuk di warongkonya sudah bersih dan juga nampak glowing seperti ini. Memakai model warongko Gayaman Jogja estimasi kayu Nogosari dengan dipercantik dengan pendok selorok kemalu merah. Jadi untuk di tampilan dari warangkanya sudah nyandang bagus. Nah, begitupun juga dengan pusakanya. Pusakanya juga sudah selesai diwarangi, dan kalau kita melihat di sini, ini pun juga dihiasi dengan mendak selut. Nah, ini adalah salah satu dari pusaka spesial dari Galeri Bumi Mojopahit. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Sekaligus di sini nanti akan sedikit saya uraikan tentang filosofi dari dapur dan juga pamornya sebagai bahan kita untuk belajar dalam mengenal dunia Tosan Aji. Baik, kalau mau coba semuanya, ini adalah pusaka kita di episode kita kali ini. Nah, kalau kita melihat untuk di pusakanya, ini masuk dalam dapur kebulajar. Nah, ini adalah dapur kebulajar. Nah, dapur ini dia mempunyai dua pamor Bolo, atau disebutnya adalah Dwi Warno atau Dwi Pamor. Kalau kita melihat di bagian atas ini, dia pamornya adalah pamor Bendo Segodo. Nah, di bagian bawahnya ini pamornya adalah pamor Kul Buncet. Nah, bahkan di sini membentuk seperti kayak huruf G. Ini adalah salah satu dari pusaka pilihan di Galeri Bumi Mojopahit. Secara keseluruhan untuk di pusakanya ini masih tergolong utuh. Dan untuk di pamornya pun juga demikian, juga masih tergolong utuh. Pusaka ini juga istimewa, terap-terapannya masih rapat. Nah, ini adalah pusaka yang sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Karena keindahan dari garapnya dan juga keindahan dari bentuk bilah ataupun juga dari warangkanya. Coba akan sedikit saya uraikan tentang filosofi dan juga tuah, dimulai dari dapurnya dulu ini Bolo. Nah, ini adalah dapurnya, dapur kebulajar, berasal dari dua kata, yaitu kebo atau kerbau dan lajar yang berarti lurus. Kebulajar ini memiliki makna dan harapan agar pemilik keris ini bisa memiliki semangat seperti kerbau yang giat bekerja tanpa kenal lelah untuk menghidupi keluarganya dengan jalan yang lurus dan tidak menyimpang dari ajaran kebaikan. Konon tuah dari keris kebulajar ini dipercaya dapat menolak wabah penyakit. Selain banyak dimiliki para petani, ternyata karena tuahnya yang mampu menjauhkan tanaman dari wabah penyakit dan hama, ini ternyata keris kebulajar ini juga banyak dimiliki oleh para pemimpin dan bangsawan tempo dulu Bolo. Karena tuahnya ini dipercaya juga bisa mengamankan daerah kekuasaannya dari serangan wabah. Selain itu juga bisa menambah wibawa dan mengangkat derajat pemiliknya. Wallahu alam bishawab. Nah, itu adalah filosofi dan juga tuah dari dapur kebulajar. Luar biasa banget ini. Jadi untuk di filosofi dan juga tuah dari dapurnya sungguh sangat luar biasa. Coba kita akan lanjut untuk di tuah dari pamornya Bolo. Kebetulan untuk di pusaka ini dan untuk di pamornya ada dua. Kita mulai dulu dari pamor yang bulat-bulat seperti ini. Ini adalah pamornya Bendo Segodo. Artinya adalah bendo sebesar gada. Bendo di sini bukanlah sama artinya dengan benda atau dalam bahasa Indonesia berarti barang, tapi adalah nama sebuah tanaman atau pohon. Orang Jawa biasa menyebut sesuatu yang dianggap lebih besar dari ukuran normal ini secara kiasan dengan istilah segodo atau sebesar gada. Bendo di sini digunakan untuk mewakili kata bondo yang artinya adalah harta. Jadi bendo segodo bisa diartikan harta yang besar. Pusaka dengan pamor bendo segodo ini diyakini tuahnya dapat membuat pemiliknya
lebih gampang mencari rezeki yang besar dan mengumpulkan hasil yang banyak yang terus berkesinambungan. Pamor ini cocok dimiliki oleh para pedagang ataupun juga pebisnis untuk dijadikan sebagai pusaka piandel agar usahanya ini semakin maju dan mendapatkan hasil yang besar. Wallahu alam bishawab. Karena memang sejatinya bahwa hidup sejahtera dengan banyaknya harta benda ini adalah impian banyak orang. Lalu kita lanjut untuk di pamor yang kedua. Nah, ini pamornya adalah pamor kul buntet. Nah, kita lihat biasanya memang kul buntet itu letaknya itu berada di sor-soran. Berasal dari kata kul yang berarti keong dan buntet yang berarti buntu. Memiliki bentuk pusaran hanya satu dan alur pamor melingkar. Tuahnya ini hampir sama dengan batu lapak, tetapi kul buntet punya nilai rezeki. Selain untuk kerezekian, pamor ini juga dipercaya tuahnya menghindarkan pemilik dari mara bahaya atau sebagai sarana tolak balak, dan juga melindungi pemiliknya dari usaha penipuan. Dan umumnya pamor ini baik buat semua orang. Nah, ini adalah salah satu dari pusaka yang kita jadikan sebagai bahan kita untuk belajar dalam mengenal dunia Tosan Aji di episode kita kali ini, bro, yaitu dapur kebelajar dengan pamor Dwi Warno, yaitu pamor bendo segodo, dan di bagian bawahnya ini pamornya pamor kul buntet. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.